Lalu bagaimana penanganan pemerintah Jepara dalam mengendalikan kasus demam berdarah yang meningkat di sana? Kita akan bahas selanjutnya ya, Jason ya. Bersama dengan Dr. Eko Cahyo Puspeno, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Jepara. Selamat siang, Dr. Eko. Selamat siang, Bapak. Ya, Dr. Eko, dikonfirmasi lagi untuk jumlah korban yang meninggal saat ini berapa? Karena tadi kami sebutkan ada 20 dan kemudian ada ratusan lainnya yang positif DBD. Kalau sampai dengan saat ini update-nya ada penambahan lagi? Ya, untuk kasus meninggal memang betul ada 20 orang dan 16 diantaranya adalah anak-anak, 4 dewasa. Kemudian untuk kasus yang nyata demam berdarah denggi itu ada 177, kemudian yang demam denggi itu ada 1030. Dokter Eko, apakah dari angka yang barusan Anda sebutkan ini, angkanya meningkat dari kasus DBD di tahun lalu, dokter? Ya, ini ada peningkatan yang sangat signifikan, di mana untuk tahun 2023 itu hanya tercatat 124 kasus sepanjang tahun. Kemudian yang meninggal hanya ada 5, sehingga kita bisa melihat insiden rate dan case fatality rate-nya ini meningkat sangat signifikan. Baik, Dokter Eko, untuk penanganan mereka yang masuk ke fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, apakah juga tertampung semuanya di sana atau mendapatkan perawatan yang maksimal atau seperti apa kesiapan dari tenaga kesehatannya? Ya, sampai saat ini kami mendapatkan laporan dari rumah sakit, di mana di Jepara ini kan ada 6 rumah sakit, semuanya masih penuh. Kemudian sudah menambah ruang perawatan, dan masih terdapat beberapa pasien yang dirawat di IGD sambil menunggu masuk ke bangsal. Tapi alhamdulillah tidak sebanyak pada pekan ke-8, ke-9 di mana terdapat beberapa antrian di depan UGD. Untuk saat ini alhamdulillah sudah terurai, bisa masuk terlayani semua. Baik, Dokter Eko, tadi Anda katakan kalau jumlah ini meningkat signifikan ketimbang 2023, tapi penyebabnya sebenarnya apa, dokter? Ya, kalau penyebab itu kita bisa lihat faktor lingkungan tentu adalah karena cuaca musim penghujan yang diselingi dengan panas. Ini tentu merupakan keadaan di mana banyak nyamuk yang berkembang biak di sana tentunya. Kemudian yang kedua itu adalah kesadaran masyarakat sendiri. Dan ini dibuktikan bahwa pada saat kami melakukan pemantauan jentik di rumah-rumah penduduk itu, memang angka bebas jentiknya itu masih di bawah target, bahkan jauh dari target. Yang seharusnya lebih dari 95%, ini ada bahkan yang di bawah 50%. Baik, Dokter Eko, lalu upaya-upaya signifikan atau intervensi seperti apa yang dilakukan pemerintah daerah setempat untuk supaya angkanya tidak meningkat lagi, Dokter Eko? Nah, tentu ini membutuhkan komitmen dan tanggung jawab bersama. Alhamdulillah Pak PJ Bupati, Bapak Sekda ini sudah menggerakkan lintas sektoral mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa, semuanya bergerak bersama-sama dalam upaya pencegahan dan pengendalian demam berdarah. Jadi pada intinya yang terpenting sebenarnya adalah pemberdayaan masyarakat untuk melakukan PSN yang benar dan terus-menerus. Ya, ini yang perlu untuk ditekankan. Kemudian kami mempersiapkan semua rumah sakit untuk menampung pasien, jadi tidak ada istilah pasien ditolak. Kemudian kita juga menyiapkan ada 22 puskesmas, 14 diantaranya adalah rawat inap. Ini juga kita sudah siapkan untuk menampung pasien-pasien demam berdarah denggi, terutama yang kasusnya ringan, sedang yang bisa ditangani di tingkat FKTP. Kemudian kesiapan untuk obat, cairan dan sebagainya sudah kita jamin. Kemudian tadi disampaikan oleh Pak Bupati ya di awal, ini juga ada diagnosis cepat dengan menggunakan rapid diagnosis test, di mana ini bisa digunakan pada hari-hari awal demam berdarah denggi sehingga nanti bisa diketahui sejak awal. Begitu. Dokter, ini kan penanganan pertama pasti ada di keluarga ya, dok ya. Bagaimana dari pihak rumah sakit juga memberikan sosialisasi edukasi untuk masyarakat supaya cepat dibawa ke rumah sakit? Ya, jadi kami melakukan edukasi sosialisasi melalui berbagai media, baik lewat media sosial, siaran radio, penyuluhan langsung, bahkan dari desa-desa pun juga melakukan penyuluhan keliling bersama-sama dengan puskesmas. Di antaranya adalah kita mengingatkan tanda bahaya dari demam berdarah denggi, ya.
Karena masyarakat sebagian belum mengetahui bahwa demam berdarah tinggi ini ada namanya fase kritis, di mana justru pada saat itu adalah kondisi penderita itu panasnya turun. Biasanya terjadi setelah hari ke-4 sampai hari ke-6 begitu. Ini sudah kami edukasi terus-menerus dan harapannya memang masyarakat lebih peduli ketika kondisi demikian segera melakukan perawatan di rumah sakit ataupun di puskesmas rawat inap. Baik, tentunya upaya intervensi harus segera dilakukan agar tidak ada penambahan dan semoga juga penanganan di sana dapat terpenuhi dengan alat kesehatan dan juga fasilitas kesehatan di sana. Terima kasih Dr. Eko Cahyo Puspedo telah memberikan informasinya bersama kami di Newsline siang hari ini. Terima kasih Dr. Eko. Stand sekarang.